Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami, anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmatullah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu kita benar-benar berharap kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon doa kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, anak soleh dan soleha dari surga yang masih berada di dunia, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita masuk surah Ali Imran ayat 134. Kata Allah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang berinfak banyak bijinya yang berinfak, ketik bijinya berinfak. Wal-kazimina al-ghaidha, dan orang yang menahan amarahnya. Wal-'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di sini Bapak Ibu di Ali Imran 134 ini ciri-ciri orang bertakwa, di mana di segala keadaan mampu menahan marah dan mampu memaafkan. Jadi ini kan Ali Imran 134. Di ayat sebelumnya adalah seruan berdekat menjadi ampunan untuk mendapatkan surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Makanya untuk ayat sebelumnya, dan ayat 134 menjelaskan siapa orang bertakwa itu. Maka secara praktis orang takwa itu juga berinfak, juga melapangkan orang. Walaupun dia adalah dalam sempit, dia juga akan mampu melapangkan orang. Melapangkan orang tidak hanya dengan uang, bisa juga dengan ide, bisa juga mencari orang lain untuk melapangkan. Orang yang mampu menahan amarahnya, ia mendapatkan surga yang luasnya di luar langit dan bumi itu. Tidak orang parabol. Orang yang mampu dimaafkan, yang orang yang mampu menahan amarah. Kemudian yang ada surga itu bukan orang pendendam. Yang mendapatkan surga itu orang mampu memaafkan. Jadi kalau pribadi kita Bapak Ibu itu adalah parabol dan kita mampu memaafkan. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, derma sealakan dan hati tidak diperbudak harta. Nah, ketika dimudahkan oleh Allah disebut, dia tidak juga mau berbagi. Allah lapangkan rezekinya. Biasanya Bapak Ibu ketika Allah lapangkan rezeki kita, Allah uji dengan mendatangi orang-orang datang ke dekat kita. Datang, dia punya persoalan keuangan, mendatangi kita. Nah, maka saat itu kita teruji apakah kita mau mengeluarkan uang kita untuk membantu saudara kita. Uang yang Allah berikan itu sedang Allah lapangkan kita. Mau kita bantu? Yang tak rezeki luas, jangan lupa jalur langit sedekah. Bantu orang lain, dakwah, masjid dan lain sebagainya. Karena ketika kita melapangkan, Allah sediakan surga karena Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu untuk mendapatkan surga yang luasan luas langit dan bumi. Dan kita Bapak Ibu kita pastikan kita orang yang mampu berinfak.
Jadikan wirid berinfak ini setiap hari kita berganti hari kita pastikan kita berinfak. Itu pertama tadi derma saat lapang karena hati tidak diperlukan rasa. Kemudian derma saat sempit. Ini kelas yang paling mahal ini. Di waktu sempit dia juga masih berinfak. Nah ini kelas yang luar biasa. Jadi maka Bapak Ibu ketika tidak menunggu kaya yang dinilai bukan besar kecilnya, tapi ketulusan dan pengorbanan. Bayangkan ketika kita susah Bapak Ibu, kemudian orang datang minta, kita berikan. Dan kita akan bagaimana Ali bin Abi Thalib, ya ketika susahnya disuruh oleh Fatimah untuk pergi ke pasar untuk menjual kalung yang sangat berharga, satu-satunya peninggalan, satu-satunya modal itu dijuallah kalung ini di pasar. Ketika pulang, nampak orang miskin di sudut pasar, nampak sekali di besar, nampak sekali yang belum makan. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang memang dalam mata makan. Ini uang yang satu-satunya hasil penjualan kalung emas ini diberikan oleh Ali bin Thalib untuk memakan orang ini. Kata orang istri nanti di rumah dia tahu apa istrinya, pasti dia pasti ikhlas. Sebelum rumah, Fatimah senang hati, pasti dibuat bekal oleh Ali bin Abi Thalib. Ternyata wanita yang dibawa tapi cerita kalau emas sudah dijual, tapi uangnya diberikan kepada orang lain. Nah ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kenapa Ali dan Fatimah dia mau membeli surga? Walaupun dalam keadaan sempit dia mampu berinfak. Maka kita Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa pula ketika waktu sempit kita mampu berinfak. Kalau waktu sempit belum mampu berinfak, minimal waktu Allah berikan rezeki kita berinfak. Pernah kami katakan di sini Bapak Ibu, ada seseorang yang ketika dia melihat dia baca Quran, orang kaya itu boleh berzakat 2,5% dari hartanya, sementara dia miskin, maka dia katakan dalam dirinya, setiap hari dia dapat uang, hari besoknya dia harus infakkan senilai 2,5% dari yang dia dapatkan hari itu. Hari ini dia dapat 100.000, maka 2,5% dari 100.000, 2.500 besok saya infakkan 2.500. Dapat 250.000 hari itu, besoknya 1.250 diinfakkan. Dia jadikan itu pakaiannya. Akhirnya dengan izin Allah, dia jadi kaya raya Bapak Ibu. Ini kita lihat. Kemudian yang berikutnya, uang itu bukan menang debat, tapi menang atas emosi. Wal-kazibina gaiza. Orang yang mampu menahan amarah. Maka terapi dari ini Bapak Ibu, orang mampu menahan amarah, Allah berikan surga. Surga yang luasnya seluruh langit dan bumi, dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi kita sedang dalam posisi benar dan kita posisi di atas. Seorang suami yang benar mendapatkan istrinya yang salah itu tidak mudah menahan amarah. Orang tua yang benar mendapatkan anaknya yang tidak benar tidak mampu, itu berat untuk menahan amarah. Pemimpin yang kurang menjelaskan kepada karyawannya tentang ini dan itu, ternyata karyawannya menyalahi, dan itu posisi pemimpin punya hak untuk memarahi. Tapi ketika dia ingat bahwa itu berbicara dengan Al-Quran Allah dan satunya yang marah, dia mampu menahan amarah. Maka ini terapi Bapak. Ketika emosi sedang mau muncul, ingat kalau mampu saya menahan amarah ini, Allah berikan surga kepada saya. Kemudian memaafkan Bapak Ibu. Sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita Bapak Ibu, sebesar apapun masih kecil dibandingkan dengan surga. Surga itu sangat besar. Apapun kezaliman yang Allah berikan kepada kita, kita maafkan, Allah berikan surga. Wal afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan manusia. Kalau kita belum mampu memaafkan orang banyak, mampulah kita memaafkan manusia yang ada dekat kita. Siapa manusia dekat kita? Orang tua kita, adik kita, kakak kita, suami kita, istri kita, mertua kita. Terapi mulai dari waktu TK dulu Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita kerjakan, bayangkan Bapak Ibu, Allah berikan surga kepada kita. Kemudian terakhir wal ihsan. Ihsan itu standar tertinggi akhlak. Ihsan itu apa Bapak Ibu? Kata Rasulullah, ditanya oleh malaikat, kita berbuat sesuatu, kita yakin Allah melihatnya. Kalaupun kita melihat Allah, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, ya bila Allah pasti melihat kita. Maka ihsan berbuat baik dengan siapa saja, berbalasnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu luar biasa. Ali Imran 134 ini menyatakan kita, kalau memang benar saja cinta dengan surga, tahanlah amarah kita, maafkanlah manusia, berbuat yang ihsan. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia nak soleh lah. Kadang-kadang tak ada depan lagi. Tadi